Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat fisika semua, jumpa lagi di Mr. Atar Channel. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang efek Compton. Ini adalah lanjutan dari KD dualisme gelombang partikel. Ini adalah materi fisika SMA kelas 12. Oke, kalau kalian sudah siap, let's go. Baiklah, yang pertama kita akan membahas apakah efek Compton itu, ya. Jadi kita harus mengenal dulu apakah efek Compton ini. Oke ya. Nah, efek Compton itu adalah peristiwa terhamburnya sinar X atau di sini dia berfungsi sebagai foton saat menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Jadi ini ada dua poin penting. Yang pertama adalah di sini ada sinar X yang di dalamnya nanti mengandung foton, kemudian ditumbukkan atau ada tumbukan antara sinar X tadi dengan elektron yang diam. Hasilnya itu adalah terhamburnya keduanya. Jadi foton yang berada di dalam sinar X itu nanti akan terpental. Begitu pula dengan elektron yang awalnya diam, dia juga akan terpental. Coba kita perhatikan gambar berikut ini, ya. Di sini ada elektron, ya. Jadi bulatan yang tengah berwarna orange, ini adalah elektron. Awalnya dia diam, gitu ya. Makanya di sini kita kasih nama elektron diam. Kemudian dari arah sebelah kiri, ya. Dari arah sebelah kiri ditembakkan sinar X yang di dalamnya mengandung foton, sehingga nanti di sini dikasih keterangan foton datang dari arah kiri akan menumbuk elektron diam yang berada di sisi tengah ini. Ya. Nah, karena sinar X itu adalah merupakan sebuah gelombang, maka di sini dia digambarkan dengan gelombang transversal yang memiliki panjang gelombang tertentu. Ya. Nah, setelah foton datang, kemudian menumbuk elektron yang sedang diam, ternyata kejadiannya adalah keduanya terhambur atau keduanya saling berhamburan. Ya. Nah, elektron yang tadi awalnya diam, dia terhambur ke arah pojok kanan bawah. Nah, digambarkan seperti ini, ya. Di sini ada elektron terhambur, itu adalah elektron setelah ditumbuk oleh foton. Sedangkan foton dia juga terhambur, tapi ke arah pojok kanan atas, ya. Nah, di sini ada gelombang warna kuning, ya. Itu adalah foton yang sudah menumbuk elektron dan dia terhambur sehingga arahnya tadi dia lurus ke sumbu X positif. Sekarang dia agak serong ke atas dan membentuk sudut sebesar theta. Ya. Jadi di sini ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah sebelum ada tumbukan itu nanti ada foton yang sedang bergerak menuju ke elektron. Kemudian di situ ada elektron yang sedang diam. Kemudian kejadian setelah tumbukan itu adalah elektron akan terpental atau di sini diistilahkan terhambur, ya. Nah, dia sudah berubah posisi dari diam menjadi bergerak karena dia ditumbuk atau ditabrak oleh foton. Nah, foton juga mengalami hamburan, artinya dia juga terpental setelah menumbuk elektron dengan arah yang berbeda dengan elektron terhambur. Oke, ini adalah pengertian dari efek Compton. Berikutnya, apa saja sih kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari efek Compton ini? Yang pertama adalah foton itu memiliki momentum atau dia bersifat seperti partikel. Karena setelah ditumbuk oleh foton, setelah bertumbukan dengan elektron, dia terhambur, ya, dan berubah arahnya. Jadi di sini nanti semakin memperkuat bahwa foton itu yang berada di dalam gelombang
elektromagnetik yaitu sinar X itu juga memiliki sifat seperti partikel ya. Karena dia memiliki momentum sehingga dia bisa menumbuk elektron yang sedang diam, kemudian dia terhambur atau terpental ke arah yang lain yang berbeda dengan arah ketika dia datang. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah foton akan kehilangan energinya setelah bertumbukan dengan elektron. Akibatnya, panjang gelombang setelah tumbukan menjadi semakin besar daripada sebelum tumbukan. Ya, coba kita perhatikan gambar yang ada di tengah ini. Di sini yang sebelah kiri, ya, di sini ada foton, tapi dia belum bertumbukan dengan elektron. Ya. Dia memiliki panjang gelombang tertentu sebesar lambda I. Ya. Kemudian ketika dia menabrak elektron atau dia menumbuk elektron, maka pada saat itu juga dia akan kehilangan beberapa energinya. Ini mengakibatkan panjang gelombangnya bertambah semakin besar. Ya, kalau kita lihat di sini sebelum tumbukan warnanya itu adalah keunguan, kemudian di sini dikasih warna berbeda, itu menunjukkan bahwa ada yang berubah dari foton ini. Nah, karena dia gelombang, yang berubah itu adalah panjang gelombangnya. Dia akan menjadi semakin besar karena dia telah kehilangan beberapa persen energi yang dia bawa setelah dia menumbuk elektron. Gitu ya. Ini adalah beberapa kesimpulan dari efek Compton yang bisa kita pahami. Berikutnya, selisih panjang gelombang pada efek Compton. Ya, coba kita lihat di gambar ini ya. Di sini ada elektron ya, dia diam di tengah ya. Kemudian di sini ada foton atau sinar X yang sengaja ditembakkan ke elektron ini. Kita sebut dia foton datang. Nah, beberapa besaran fisis ya yang bisa kita ketahui informasi dari foton sebelum menumbuk elektron adalah dia ini memiliki energi ya, energi foton itu sendiri yang nilainya adalah H kali V gitu ya. H kali V, H itu adalah konstanta Planck, V itu adalah kecepatan dia bergerak. Kemudian dia memiliki momentum ya. Dia memiliki momentum yang besarnya itu adalah P sama dengan H kali V per C. Ini adalah beberapa keterangan dari foton ya, yang bisa kita dapatkan. Kemudian untuk elektron itu sendiri ya, dia memiliki energi sama dengan M0C kuadrat. Ini adalah energi elektron ketika dia sedang diam sebelum bertumbukan dengan foton. Gitu ya. Kemudian karena dia diam, dia tidak memiliki momentum sehingga di sini momentumnya adalah 0. Nah, ketika foton menumbuk dan terjadi hamburan ya, maka elektron dari awalnya dia diam, kemudian dia menjadi bergerak sehingga dia punya energi sebesar E sama dengan dalam kurung M0 kuadrat kali C pangkat 4 ditambah dengan PE kuadrat kali C kuadrat gitu ya. Jadi PE itu adalah momentum elektron setelah bertumbukan. Nah, kemudian sekarang kita untuk foton. Foton terhambur atau terpental setelah menabrak elektron. Maka ada yang berubah juga dari foton. Pertama itu adalah energinya, jelas ya. Dia punya energi sebelum bertumbukan itu sama dengan E sama dengan H kali F. Maka nanti setelah bertumbukan energinya akan berubah menjadi E aksen ya, biar berbeda dengan sebelumnya. Nilainya adalah H kali V aksen. Kemudian dia tadi sebelum tumbukan, foton juga memiliki momentum. Maka setelah tumbukan dia juga masih memiliki momentum sebesar P aksen sama dengan H kali V aksen per C. Ya. Nah, selain ada besaran-besaran yang berubah, ada juga salah satu besaran lain yang berubah dari foton ini ya, berdasarkan gambar ini itu adalah yaitu panjang gelombangnya juga mengalami perubahan. Di sini kalau kita lihat ya, sebelum bertumbukan dia agak ini
kecil gitu ya. Panjang gelombangnya kecil. Tetapi kalau kita lihat foton hamburnya setelah dia terhambur atau terpental setelah menubur elektron, dia digambarkan di sini agak longgar panjang gelombangnya, atau dikatakan panjang gelombangnya bertambah besar. Berarti nanti ada panjang gelombang awal, ada panjang gelombang akhir. Nah, untuk mengetahui berapa sih selisih antara panjang gelombang awal dengan panjang gelombang akhir, maka nanti dirumuskan delta lambda itu sama dengan lambda aksen dikurangi lambda. Jadi lambda aksen itu adalah panjang gelombang setelah bertumbukan, kemudian lambda biasa itu adalah lambda sebelum tumbukan. Nah, delta lambda ini dirumuskan H per M kali C dalam kurung atau dikali dalam kurung 1 min cos theta. Apa saja besaran-besaran ini? Kalau misalkan teman-teman masih bingung, ini ada keterangannya ya. Jadi lambda biasa itu adalah panjang gelombang sinar X sebelum tumbukan dengan satuan meter. Kemudian ada lambda aksen. Ini adalah panjang gelombang sinar X setelah tumbukan, satuannya juga meter. Kemudian ada H itu adalah konstanta Planck, nilainya 6,625 kali 10 pangkat min 34 JS. JS itu adalah Joule second. Kemudian ada M0. M0 ini adalah massa diam elektron, yang nilainya itu sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Kemudian ada C. C kecil itu adalah lambang dari kecepatan cahaya, nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, yang terakhir itu ada theta. Theta merupakan sudut hamburan sinar X terhadap arah semula ya. Jadi sudut hamburan sinar X terhadap arah semula ya. Tadi sebelum menumbuk elektron, arah foton itu dia datang dari kiri ke kanan lurus sumbu X positif. Nah, setelah dia bertumbukan maka dia serong. Nah, serongnya itu dari arah awal nanti disimbolkan misalnya itu adalah sebuah sudut yang disimpulkan dengan theta. Oke, selamat belajar, semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke teman-teman supaya channel ini bisa lebih bermanfaat kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.